15 GB sudah up, sudah penuh. Oke. Sekarang kita langsung masuk. Nah, untuk mau akses Google Drive ini kita klik New, ya. Anyway, sampai di sini semua, sampai di Google Drive semua. Sudah share. Halo, sudah semua sampai di tahap ini? Iya. Oke, langsung respon ya supaya kalau apa enggak ketinggalan. Kalau ketinggalan bersuara. Jadi kita langsung buka Google Form. Oke, bisa pilih yang blank ya. Kita mulai dari yang kosong. Oke, nah ini tampilan awal dari atau interface dari Google Form ya. Kita akan coba jelaskan dulu fitur-fitur yang ada di sini ya. Di tampilannya ini, kalau Anda lihat di main page-nya ini ada, oke kita kasih judul ya, umpamanya class exercise ya. Ini bisa kita langsung kasih judul di atas ini. Class exercise, kalau Anda klik di bawah ini langsung generate ya. Anda tulis di atas, kemudian, tapi ini juga bisa apa, individual, umpamanya mungkin judul di atas ini dengan di bawah ini beda, bisa ya. Tapi ini kalau ini, pokoknya kita buat seperti ini bisa langsung sama. Nah, di sini boleh kasih full description apa ya. Oke, terus kita masuk di sini. Nah, di sini ada dua ya. Ada question dan response. Jadi kalau umpamanya kita buat survei, oke, mari contoh ya, kita coba lihat di sini. Di sini sudah ada banyak. Oke, contohnya ini tes ya. Umpamanya terbuka ini tes. Nah, kalau Anda perhatikan di sini sudah ada respons ya. Ini tuh Anda punya jawaban. Jadi kalau klik di sini, nah, dapat tahu, langsung dapat tahu, ya kan? Oke, jangan kasih tunjuk ya, karena ada yang ngambil PNL di sini. Nanti dia sama malu. Oke. Dominika udah ambil PNL ya semester ini. Iya, Sir. Oke, jadi kita bisa lihat, enggak ya? Oke, so di bagian pertama sini kita ada question, kemudian ada responses kalau nanti sudah ada respons masuk ya. Oke, kalau Anda perhatikan di atas sini, ini enggak ada ya di Anda. Ini ada, enggak ada ya, yang kode ini. Nggak ada, Sir. Ya, ini boleh ditambahkan di sini, ya. Kemudian masuk di add-on, nanti Sir jelaskan apa dia punya fungsi ini. Oke, kalau Anda mau tambahkan, silakan. Jadi masuk di 3 dots ini, klik 3 dots, kemudian, halo, sampai sini? Ya, Sir. Oke, terus sesudah 3 dots, ini ada add-on. Oke, ada add-on. Wow, pokoknya sudah hang. Ada. Nah, boleh cari, boleh di sini Anda form limiter ya, ini, klik ini. Kalau enggak ada di situ boleh tulis di sini form limiter ya. Form limiter. Ini dia ya. Search, dia akan muncul, kemudian Anda klik ini ya. Ini ada form limiter, boleh diklik itu ya. Ini, sudah install, so ada, makanya dia muncul di atas itu ya. Oke. Nanti kita lihat apa fungsinya ini ya, yang adds ini, form limiter ini ya, adds on. Nah, di sini ada customize. Pokoknya oke, Anda bisa pilih sesuai dengan preferences ya, ada yang ini dia punya apa warna ini yang
defaultnya ya. Tapi kalau Anda suka merah ya, hijau dan seterusnya, boleh ganti-ganti di sini. You can change ya. Oke. Itu kas ya. Terus oke. Next di sini ada preview ya. Nah, preview ini umpamanya kalau orang so buat sementara baking mau lihat apa seperti apa tampilannya, ini preview. Nah, di sini terus setting. Ini penting sekali di sini. Contohnya kalau kita mau buat, oh ini umpamanya ujian, cuma 1 kali isi, sesudah itu nggak bisa lagi, berarti harus klik ini. Ya. Kalau kita mau suka orang berulang-ulang baking, berarti ini dikasih free. Tapi kalau mau suka, karena ini quiz 1 kali baking, pokoknya kalau so isi, kalau nggak boleh ulang kedua, berarti harus dicentang ini. Nah, ini karena kita menggunakan email ungklab.ac.id. Berarti orang yang bisa buka untuk ujian atau survei kalau umpamanya tercentang seperti ini, hanya yang apa? Menggunakan email ungklab. Ya. Tapi kalau umpamanya mau, orang yang menggunakan Gmail biasa harus bisa isi, berarti ini harus dicentang. Ya. Halo? Bisa? Ya, Sir. Jadi nanti kalau Anda buat survei, karena mungkin, oh ini survei umum, oke, orang-orang luar boleh isi, berarti ini harus dibuka ini. Kalau Anda nggak buka ini, Anda mau kasih ke teman-teman, contohnya ada kakak di rumah, isi akan tapi survei, supaya dapat 1 responden, dia nggak bisa buka. Karena dia nggak ada apa? Email ungklab account. Ya, jadi harus buka ini kalau Anda mau orang lain isi ya. Nah, di sini umpamanya presentasi, oke. Kalau umpamanya quiz ya, umpamanya oke. Pertanyaannya akan di shuffle ya. Pertanyaan nomor 1 yang muncul sama Victor berbeda akan muncul sama contohnya Dominic. Jadi ini umpamanya shuffle the question order. Jadi biar baku nyontek, nomor 1 apa? A. Padahal soalnya beda antara nomor 1 di si A dengan si B. Ini fungsinya. Ya, shuffle the question. Kemudian kalau kita buat quiz, ini kita kasih ini. Kasih make the quiz, ini kita kasih aktif ini. Sehingga ketika kita nanti buat dia punya soal, dia akan minta kunci jawaban apa. Kita kasih masuk supaya pas selesai. Ketika responden mengisinya atau ketika siswa mengisinya sudah langsung dapat tahu berapa benar berapa salah karena kita sudah isi di punya answer key. Jadi ini harus diaktifkan ya. Sir bisa ulang Sir yang mengisi key itu Sir. Oke, nanti ini kita cuma isi dulu apa. Oke Sir. Oke. Intinya sebentar kita akan lihat. Jadi contohnya ini ya. Jadi kalau dia umpamanya cuma survei biasanya cuma sampai di sini. Tapi kalau kita mau buat quiz berarti harus klik ini, kemudian aktifkan ini, ya yang di atas ini tadi begini tuh, defaultnya begini. Kalau kita mau buat tes atau quiz harus aktifkan. Kemudian ini ada 2 release, immediate after each submission, sesudah mereka jawab langsung tahu skornya atau mau review dulu karena ada essay. Nanti setelah diperiksa essay-nya dulu baru orang tahu skornya. Jadi ini harus pindah di bawah sini. Ya, di sini juga responden can see, ada jawaban yang belum diisi, miss the question, correct answer atau point values, mereka bisa lihat. Ya, kita kembali. Nah, di sini ada send. Jadi kalau umpamanya sudah selesai nanti, di sini boleh langsung kirim email atau yang biasa serbuat ini. Kita ambil ini link ini. Ya, kita bisa perpendek atau kalau dia panjang seperti ini kita shorten, kita copy link ini kemudian kita share ya. Terus apalagi di sini, nah sekarang kita masuk di ini penting sekali di sini. Nah di sini ada jenis-jenis pertanyaan ya. Kalau ini plus ini berarti yang tambah ini berarti tambah question ya. Kemudian di dalam sini coba perhatikan di dalam sini. Nah, di sini banyak sekali pilihan kan. Jadi kalau umpamanya tulis contohnya nama ya. Contohnya di yang selalu Anda biasa isi apa itu? Survei untuk attendance, nama toh. Berarti
dia akan langsung otomatis pilih ini short answer. Kan cuma tulis nama Dominic, ya. Oke, langsung di sini sudah ada. Nah, di sini boleh kasih umpamanya mau kasih deskripsi. Di sini ada. Ya, deskripsinya umpamanya oke. Deskripsinya apa? Oke. Umpamanya family name dulu ya. Family name baru first name. Oke. Ini ada deskripsi ya, deskripsi bawah. Nah, ini apa ini required? Ini penting sekali. Ini required kalau dia aktif, artinya itu orang nggak bisa submit itu survei sebelum dia isi. Ya, tapi kalau umpamanya kita nggak aktifkan ini, jadi biar dia nggak isi, dia submit bisa. Halo? Iya, Sir. Oke. Jadi kalau ini kita nggak aktifkan, umpamanya dia sudah isi, dia kasih tinggal, supaya cepat-cepat, ada 10 items dia nggak pilih, dia langsung submit boleh. Kalau kita nggak aktifkan ini. Jadi makanya ini require artinya harus diisi baru bisa disubmit. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kalau umpamanya jawaban umpamanya esai berarti pilih paragraf ya. Contohnya kita di sini. Write your experience during the pandemic COVID-19. Karena ini kita suruh berarti ini, dia langsung kebetulan dia langsung pilih. Langsung long paragraph. Ya, long paragraph. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi ini kalau bilang ini harus isi baru bisa baru disubmit, berarti ini harus required. Kalau mau kasih deskripsi, boleh tambah deskripsi di bawah sini. Oke, itu untuk apa? Yang long paragraph. Nah, ini multiple choice. Ya, karena di sini ada multiple choice, ada drop checkbox, kapan digunakan ini. Harus jelas ini. Ya. Biasanya yang banyak digunakan multiple choice. Ya. Terus orang juga selalu gunakan ini. Oke. Kita kasih contoh ya. Sekarang kita di sini kita tambah nomor berikut, boleh langsung klik plus. Nah, umpamanya kita menggunakan yang opsi ini multiple choice. Ya. Nah, contohnya ini kita mau ya umpamanya quiz ya. Gunung apa yang ada di Minahasa Utara? Minut ya. Minahasa Utara. Oke. Kalau dia multiple choice berarti konsepnya itu berarti jawabannya cuma harus ada satu, ya kan? Kalau kita multiple choice berarti umpamanya Gunung Kelabat. Baru Gunung Mokok. Gunung Mokok. Begitu tulisannya? Apa lagi? Gunung Lokon. Gunung apa lagi? Gunung Tumpas. Gunung Dua Bersaudara, Sir. Gunung Tumpah contohnya. Nah, contohnya kalau tadi kita umpamanya di setting ini kita mau buat quiz, berarti ini diaktifkan. Oke. Kita save. Nah, contohnya di sini dia punya fungsi. Jadi kalau kita mau masuk yang mana jawaban yang betul, kita harus isi di sini. Oke, berapa poin ini? Umpamanya 2. Kalau dia betul 2 atau umpamanya karena multiple choice 1. Yang mana yang jawaban yang betul? Umpamanya ini. Baru kita bilang done. Nah, ini yang disebut multiple choice. Ya, jadi oke, kita coba lihat ya preview. Ini kita lihat. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kalau Anda perhatikan di sini kita nama itu required, ya kan? Berarti harus isi. Ini kita tidak required, berarti ada required ya, ada asterisk. Nah, ini kita tidak required, jadi kalaupun dia tidak jawab ini dia masuk, boleh. Contohnya begini, nama AA, ya. Kemudian dia tulis paragraf, ini bisa dia langsung submit ini. Boleh langsung submit. Ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak required.
Tapi kalau seandainya kita kembali ke sini, kemudian kita ini required ini, kita required ini, nanti kita sebersih ya, kasih clean itu response. Jadi pokoknya kita preview ini, oke. Contoh kita mau submit, dia tidak akan tersubmit karena belum diisi, ya kan? Jadi pokoknya kita bilang AA, kemudian dia tulis paragraf panjang di sini sudah. Oke, kita mau submit ini tidak akan bisa. Ini harus diisi dulu. Itu fungsinya dari apa? Required. Oke? Kita kembali. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Nah, itu multiple choice. Jadi ini artinya kalau dipilih ini jawabannya cuma satu. Nah, di sini ada juga checkbox. Ini fungsinya apa checkbox? Kita kasih contoh ya. Kasih contoh. Oke. Mana yang termasuk? Masuk peralatan dalam classroom. Dalam ruang kelas. Berarti ini harus jawabannya lebih dari satu. Berarti kita harus pilih apa? Checkbox. Jadi komponennya kita siapkan di situ. Ya, komponennya di situ ada meja, kursi, kemudian ada panci, ya, ada piring. Mana yang termasuk? Berarti ini bisa dipilih lebih dari satu. Jawabannya berarti bisa pilih lebih dari satu. Yang tidak termasuk jangan dicek. Ya, mana yang termasuk peralatan dalam ruang kelas. Dia akan cuma pilih, oh meja dan kursi. Ini panci tidak termasuk lah di ruang kelas. Berarti dia akan, itu namanya apa? Bagian dari checkbox. Nah ini contoh dari drop down apa? Pokoknya kita coba gunakan drop down. Ya, pokoknya drop down. Oke. Contohnya pokoknya oke. Gender. Saya mau gunakan model drop down. Nah, di sini pokoknya pertama male, ya, kemudian kedua female. Nah, pokoknya kita lihat di seperti apa tampilannya, dia akan seperti ini, ya. Ini yang disebut drop down. Diklik dulu baru muncul, ya. Tapi sebenarnya sama, ya. Klik dulu baru muncul, oke. Terus kita lanjut, apalagi yang opsi di sini. Oke, di sini ada lagi ini linear. Nah, umpamanya linear itu kalau kita buat survei, contohnya begini ya. Survei itu biasanya orang gunakan juga multiple choice, tapi ada juga orang yang nggak ribet, suka nggak ribet, dia gunakan apa? Ya. Saya bangun jam 6 tiap pagi. Pokoknya kita gunakan ini, skala ini. Apakah sering? Kita gunakan scale, kita kasih label, tidak pernah, pakai higher. Kemudian di sini selalu. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Ini yang disebut scale. Oke, saya bangun jam 6 setiap pagi. Setiap ya. Kalau kita edit di sini, setiap pagi, oke, tampilannya seperti ini. Oke, kalau tidak pernah berarti dia akan pilih di sini. Kalau dia di atas tidak pernah, oke, mungkin jarang-jarang. Kalau dia selalu berarti dia akan klik di sini. Ini yang disebut scale atau range, ya. Jadi ini dari tidak pernah sampai always, ya. Oke, terus apa lagi? Di sini ada lagi multiple choice grid. Nah, jarang digunakan terlalu banyak. Nah, di sini juga ada, kalau umpamanya kita gunakan ini, contohnya survei kemudian pakai ini multiple choice ya, contohnya begini. Banyak survei ya, saya selalu sarapan setiap pagi.
Nah, umpamanya kita bilang ini never, kemudian seldom, often, always. Ya. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Ya. Jadi, mau pilih yang mana? Ini nggak bisa pilih dua, kan? Harus pilih satu. Ini yang disebut multiple choice. Kalau ini bisa pilih dua, ini bisa pilih mana yang termasuk peralatan dalam ruang kelas, bisa pilih dua. Ini yang tidak termasuk. Itu namanya checkbox. Ya, checkbox. Oke. Terus itu di sini ya. Nah, di sini kita bisa import ya. Kalau umpamanya materinya sudah pernah dibuat, kurang mau review, bisa import. Di sini kita boleh tambahkan ini ya. Di sini adalah add title ya. Oh, dia akan masuk di umpamanya break ya. Kita ulang contohnya. Oke, di sini sudah ada title. Oke, tidak perlu lagi ya. Kemudian kita juga bisa insert gambar ya. Ini each add image ya, umpamanya oke. Umpamanya di pertanyaan selanjutnya ya, di pertanyaan selanjutnya kita mau supaya anak-anak mau describe, kita insert gambar. Kita ambil dari Google Image ya. Oke, contohnya ini ya. Insert. Nah, contohnya ini baru kasih title apa ini? Art. Oke, kita mau ini mau apa ini? Contohnya ini di mana ya? Bisa center right ya. Oke. Pokoknya please describe what picture is this. Sarangnya, Sir. Oke. Describe what does this picture symbolize? Symbolize. Ya, contohnya ini. Oke, please describe ya, what does this picture symbolize? Oke, kalau kita lihat. Nah, mereka akan dideskripsikan ini, ya. Oke, apalagi yang di sini? Di sini juga kita bisa add YouTube ya, kita bisa add link ya. Terus, nah di sini juga biasanya kita pakai section ya. Contohnya begini ya. Oke. Pokoknya ujian kita buat ya, ujian yang seperti yang sudah biasa kasih. Pokoknya seandainya ini ujian, ini nama, kemudian di situ oke, kita pakai umpamanya token ya. Harus ada isi token dulu baru boleh lanjut. Contohnya di sini, nah kita harus pilih ini. Pokoknya oke, dia tidak bisa lanjut kalau tidak isi ini. Jadi umpamanya kita pilih number yang greater than. Jadi pokoknya dia harus isi 4 digit, harus lebih besar dari ini. Karena kita pilih greater than. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, oke, sorry. Kita harus break section di sini. Nah, di umpamanya sesudah dia isi nama dan token, kita break section di sini. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita lihat. Oke, coba perhatikan di sini, ya. Jadi contohnya nama, ya, Bes. Halo, Bes. Oke. Oke, Sir. Passcode-nya berapa tadi? Passcode-nya harus lebih besar dari 1, 2, 3, berarti harus 5. Ya kan? Harus 5. Karena lebih besar dari 1, 2, 3, 4. Jadi ini next, ini baru dia bisa masuk. Nah, ini kalau umpamanya mau buat quiz, supaya oke, nanti akan dimulai bersama-sama, ya, umpamanya atau ujian.
kemudian mau buat di Google Form, jadi pakai passcode masuk. Contohnya bisa angka, ya. Jadi pas itu buka dia akan seperti ini. Oke, dia akan seperti ini ya. Dia akan seperti ini. Dia tidak bisa next, harus isi dulu. Contohnya tulis Yabes. Kemudian dia masuk passcode-nya salah. Oh, tidak bisa, tidak betul. Ya, must be greater than 1, 2, 3, 4. Contohnya. Ya. Ya, ini yang disebut kalau mau buat kuis ya. Nah, ini bagian dari ini ya. Ini break, ini bagian ini ya. Umpamanya tes ini akan dibagi dalam 3 halaman ya, atau berapa halaman, ini gunakan ini add section ya. Oke, sekarang nah ini apa fungsinya ini adds on ya, seperti yang terbilang tadi, ini digunakan untuk contohnya kalau ujian. Form limiter. Oke ya, untuk form limiter ini fungsinya adalah untuk membatasi umpamanya sampai jam berapa ini tes ini akan dibuat. Aktif ya. Oh ya, di sini karena tidak ada respons tadi. Oke. Oh, kenapa ini enggak digunakan? Nah, ini juga bisa langsung kita create QR ya. Jadi sama kalau umpamanya mau buka survei ini, boleh langsung create QR ini ya. Kemudian ini dapat punya link ini yang kita share ya. Oke, kalau mau suka QR. Tapi biasanya yang banyak digunakan ini kalau umpamanya surveinya sudah selesai, kuisnya sudah selesai, nah ambil di sini ya. Baru sesudah itu kita ambil ini link, kita boleh shorten ya. Kemudian copy, dan ini yang link ini yang kita share. Oke. Oke, sampai di sini any question? Ada pertanyaan dari Anda? Do you have question? Sir, boleh. Boleh ulang dengan DP token, Sir. Dia bikin DP token, Sir. Oke, yang ini ya. Yang ini. Ya, oke, kita Yes, Sir. token, baru ini. Biasa nggak muncul toh? Klik ini opsi 3 di sini, baru response validation. Klik ini response validation, dia akan muncul. Jadi, untuk mau buat ini, namanya itu? Token, sorry. Oke, jadi terserah mau pilih text, number. Jadi kalau text, umpamanya text, apa dia punya kata kunci masuk? Umpamanya, oke, pas.
Ya. Kalau pokoknya sini dia tulis lain, pokoknya pas dia tulis enter, Anda tulis oke. Passcode error. Ya, contohnya kita buat ini ya. Ini harus di break di sini ya. Kita break section di sini supaya oke. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ganti dia punya token toh. Berarti dia isi nama, pokoknya nama AA, dia isi 123. Oh, salah. Passcode error. Dia harus apa di sini? Passcode-nya kita masuk tadi? Yes. Baru boleh masuk. Ya. Oke. Jadi kita ulang cara untuk buat passcode di sini. Ini terserah mau pilih. Di sini ada pilihan. Ya. Atau umpamanya regular expression. Ya, mau pakai passwordnya untuk masuk apa? Mau pakai regular expression. Ketik di sini. Oke, umpamanya makan sayur. Apa passwordnya? Makan sayur. Aduh. Terserah ya. Jadi boleh pilih di sini ya. Di sini ada number, text, length dan seterusnya. Terbiasa sih number atau text ya. Umpamanya text. Jawabannya apa? Harus isi di sini. Untuk passcode-nya apa? Umpamanya eduk ya. Oke, eduk 1 ya. Oke, jadi kalau di atas contohnya kita ini passcode error. Pokoknya dia kasih masuk salah ya. Oke. Oke, contohnya ini ya. Tulis nama Wi. Dia kasih masuk angka contohnya. 1, 2, 3, 4, 5. Password standar. Wah, salah. Apa ya? Oke, passwordnya adalah eduk 1 ya. Ah, masuk. Oke, sudah. Ada lagi? Kartu restricted. Oh, apa? Ya, oke. Apa satu-satu? Siapa? Dominic apa? Nggak jelas siapa dengar apa? Barcode, Sir, barcode. Barcode yang terakhir kan tadi, Sir. Oke, barcode. Ini klik kanan saja, klik kanan, kemudian pilih ini. Ya, klik kanan boleh di respond anyone, any ya, di mana saja yang penting dibuka di sini. Sudah, Sir, Ya. sudah. Oke. Di klik kanan saja akan muncul itu. Kalau Anda gunakan apa ya, QR itu cuma orang scan langsung muncul. Ya. Oke, yes. Ada lagi yang tadi? Silakan. Sir, itu untuk user unclub dan yang restricted. Oke, jadi dia di sini ya. Nah, masuk di settings ya, di settings di sini. Jadi kalau Anda cuma mau dapatkan respons dari orang yang menggunakan alamat email ungklab berarti ini harus restrict. Tapi kalau Anda mau suka orang lain berarti ini harus di free apa? Dikasih bebas. Ya, pokoknya oke orang lain juga mau boleh isi, ini kasih bebas. Kemudian kalau supaya orang enggak respons berulang-ulang cuma satu kali harus klik ini. Ya. Kalau enggak dia habis Dominic boleh isi 10 kali. Bilang oh 10 kali, isi just 10 kali. Jadi ini harus dikasih batasi. Cuma boleh isi satu kali. Oke, kalau tidak saya akan kirim satu apa? Kemudian Anda akan isi ya. Anda akan isi coba bukan Anda isi. Anda akan coba gunakan kasih masuk dalam Google Form ya. Sir, mau tanya dong. Silakan. Yang kan biasanya ada itu melihat untuk kasih tunjuk respons dan juga view score itu bagaimana, Sir, caranya? Pengaturannya. Di setting. Ya, masuk di setting, kemudian di ini. Ya. Values, ya. Contohnya immediate submission dia langsung lihat di sini. Oke, Sir. Ya. Oke, saya akan kasih apa?
Kemudian coba buat dalam bentuk Google Form ya. Di sini ada salah satu questionnaire, satu questionnaire. Kemudian coba Anda buat dalam bentuk Google Form. Sir boleh tanya sebelumnya, Sir? Silakan. Sir, kalau orang buat dia punya kuis di apa ini, Sir, di Google Form, terus kalau orang kirim ke kelas, tapi kelasnya yang beda-beda, Sir, apakah buat soal baru atau link yang sama, Sir? Boleh diedit. Ya. Boleh diedit. Jadi cuma link baru yang didapatkan. Ambil. Caranya gimana, Sir? Oke, sebentar ya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Terima kasih pause dulu untuk kegiatan kelas. Jadi umpamanya soal ini sudah dipakai di kelas A, mau pakai di kelas B juga, ya supaya tidak berbaku caku itu nilainya. Oke. Contohnya saya buka ini ya, tes ini. Oke, rupa ini kan sudah ada responsnya toh. Tes ini sudah ada 25 respons. Tapi saya mau gunakan soal yang sama. Masuk di sini. Ya, di 3 dot ini, kemudian make a copy. Ya. Halo, ya Bes? Oke, Sir. Oke, Sir. Jadi masuk di sini, baru make a copy. Ya, make a copy, ya, kasih judul baru, no, supaya tidak sama. Supaya nanti kalau cari, lain. Bisa? Oke, Sir. Thank you, Sir. Ya, jadi di 3 dots di sini kemudian make a copy atau ya make a copy. Oke, coba Anda lihat di Classroom. Saya sudah kasih latihan di situ, ada latihan. Coba Anda buka ini. Ini adalah sebuah survei ya. Nanti untuk di sini jadi kasih masuk ini judul ini. Ini dalam bentuk Word toh, coba Anda buat ini dalam bentuk Google Form. Jadi gampang ini Anda supaya tidak lelah berketik, Anda download supaya nanti kurang copy paste ya. Tapi Seringnya mau kumpul kapan? Buat dulu nanti kita lihat. Pokoknya diselesaikan lah. Tapi kalau umpamanya di Google Form tidak perlu seperti ini kan, pakai kurung-kurung seperti ini ya. Oke, jadi ini ada sebuah survei ya tentang pelajar habits, ya reading habits as determinants of English speaking motivation. Jadi nanti ini ada judulnya, kemudian part 1. Contohnya kita coba buat ini ya. Umpamanya kita coba buat Berarti ini judulnya. Ya, Anda harus kasih mana itu tadi. Berarti ini judul yang harus Anda isi ya. Reading habits as a determinants. Berarti ini. Anda harus kasih di atas ini reading habits. Determinants. Jadi kalau Anda download ini kurang mau copy ya dan seterusnya. Oke, jadi kalau umpamanya coba kita lihat reviewnya. Nah, ini akan jadi judul seperti ini, ya.
jadi judul seperti ini, tapi ini belum lengkap kan? Oke, terus part 1. Berarti umpamanya Anda mau taruh di mana nih part 1? Ya, Anda tulis di sini. Umpamanya di sini dia punya title. Ini boleh juga taruh di sini part 1. Apa ini part 1? Ini adalah demographic variable. Ya. Part 1 bagian pertama itu adalah demographic demographic profile ya. Demographic profile, kemudian kasih keterangan di bawah apa? Read each item carefully and then choose the best that corresponds to you ya. Baca dan read the items and choose the best alternative. Contohnya seperti itu ya. Kalau kita lihat dia punya, nah dia akan seperti ini ya. Bagian pertama di atas. Kita hapus dulu. Ini boleh hapus ya. Nah, oke, baru. Oke, contohnya ini. Bagian pertama adalah faculty. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat ini, kira-kira mau pakai apa ini? Dari yang muncul di sini, kita mau gunakan apa di sini? Multi choice. Yes. Multiple choice. Multiple Choice. multiple choice. Oke. Ini title ya. Oke, kita tambah dulu. Berarti di sini faculty ya. Berarti Anda pastinya akan pilih terserah mau drop down atau multiple choice. Tapi yang pasti tidak boleh ini kan? Karena ini harus cuma pilih satu. Berarti kalau umpamanya Anda pilih satu, berarti umpamanya faculty di sini kita pilih FG, terus pick ya, FND, pick up, apa lagi? Di culture, atau asmi. Sudah cukup apa? Masih ada? Tujuh tuh orang. Oh, filsafat kan? Philosophy. Nah, dia pastinya akan seperti ini kan? Dia akan seperti ini. Jadi nanti orang pilih, dia tidak bisa pilih dua. Kalau yang pick dan seterusnya. Ya. Oke. Terus sesudah itu masuk di item berikut. Year of study. Jadi tidak perlu klik lagi ini dalam kurung ya kan, karena cuma mau pilih satu nanti. Oke, coba Anda buat ini untuk latihan. Oke. Jadi sudah mulai sambil Anda buat ini, Anda siapkan kira-kira mau buat survei apa ya? Oke, ada 2 proyek dari sini. Yang pertama itu, coba perhatikan dulu semua. Share semua N ini ya. Untuk sharing screen semua N. Boleh? Boleh, Sir. Supaya bisa lihat pengen. Nggak bisa lihat semua. Oke, jadi ada 2 output yang akan Anda buat. Yang pertama itu survei, dan yang kedua Anda harus buat tes. Ya, terserah berapa. Gunakan bermacam variasi, boleh true false, seperti yang kalau Anda ikut Sir punya kelas kan, ada true false, ada multiple choice, ada essay, apalagi model-model tes. Terserah yang mana, semua boleh gunakan. Sir tidak mau tentukan berapa multiple choice, berapa. Anda yang variasi. Paling kurang 15 nomor. Ya. Kemudian itu sudah harus ada key jawabannya di situ. Ya. Kemudian yang itu output yang pertama. Yang kedua adalah yang paling main adalah survei. Harus buat satu survei, respondennya paling kurang berapa? 50. 50. 50 ya. Boleh buka kamera semua? Would you please open the camera? Oke, jadi 2 ya, 1 buat tes,
kemudian yang kedua buat survei. Untuk yang latihan ini silakan Anda buat, nanti saya buat dia punya folder, terus mau lihat ya, serapi Anda membuat survei ini seperti apa. Ada lagi pertanyaan? Sir, tuh tes itu bebas dari pertanyaan? Bebas, ya. Jadi baking test ada yang multiple choice, ada yang true false, ya, ada yang pokoknya esai, ya, jangan terlalu banyak esai, supaya tidak lelah periksa. Untuk survei, Anda harus submit title dulu ya, mau survei tentang apa, ya. Kemudian dia punya items, ya, atau butir pernyataan ya, bukan pertanyaan kan, kalau survei bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Butir pernyataannya paling kurang 15, ya, jangan cuma 5. Survei apa itu 5 pernyataan, ya. Kalau ada yang sudah buat skripsi di sini, boleh gunakan Anda punya skripsi, ya, kalau Anda punya skripsi. Kalau sudah buat skripsi, kalau belum, cari saya mau survei tentang apa ya. Kalau lalu sudah survei di mahasiswa, pendapat Anda tentang kehidupan Anda sebelum masuk di Ungklab dan sesudah Anda di Ungklab, ada beberapa items. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Sir, yang itu kan fakultas itu kalau diterapkan Sir, biasanya Nggak dapat dengar, Dominic? Kalau bak kresek-kresek. Ketik Jo. Sir, jadi ini orang mau bikin 3. Yang ini Latihan, tes, dan survei. latihan, Hah? iya 3. Latihan, kemudian buat tes, dan 1 survei. Yang mau dinilai Oke, itu cuma 2. Ini latihan kan cuma mau lihat, tapi harus buat. Yang mau diambil penilaian itu yang tes dengan survei. Itu yang jadi nilai Anda. Ya, tes dan survei. Tapi harus buat ini yang ini. Sir, itu survei boleh toh dari misalnya buka untuk umum begitu? Iya, boleh. Bebas begitu dong. Namanya survei, any kind ya. Tapi cari survei yang namanya, kalau saya kira-kira apa yang saya mau survei, yang setidaknya memberikan informasi baru sama Anda. Ya. Sir, tuh tes itu 50 orang lagi. Enggak, tes itu teman-teman Anda saja yang jawab. Cuma survei itu yang minimal 50. Apa Dominik yang ditanyakan? Sabar, Sir. Dia mau transfer ke Sako, nanti saya tanya ke Sir. Oke. Silakan Anda latihan menggunakan itu motivation itu ya. Silakan dilatih. Serahkan buat folder ya di Google Classroom di topik ini. Kemudian Anda submit nanti di situ. Sir, Queen tanya, Hmm? kan di tes yang di latihan Sir ada tulis mau pilih untuk anak-anak pilih fakultas apa tuh Sir. Nah, Ya. orang kan tidak tahu siapa-siapa saja DP fakultas apa nih. Jadi ditanya mau untuk kasih jawaban benar dang, dia fakultas dia benar di itu bagaimana? Oh, itu kalau quiz yang ditaruh dia punya key answer. Kalau survei enggak ditaruh dia punya key answer. Oh, jadi kalau supaya bebas, tapi kalau orang melihat orang fakultas apa, nggak usah kasih itu jawaban Kang Sir, karena kan orang bebas memilih orang di Iya, fakultas jadi apa. ini kan survei, jadi orang mengisi sesuai dengan yang real. Kalau tuh quiz atau ujian itu yang disiapkan dia punya jawabannya. Oke, Sir. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan coba latihan itu apa? Di-download supaya tidak lelah untuk berketik. Jadi Anda nanti kurang copy paste. Ya.
Tidak ada pertanyaan, Anda? Oke, silakan kerjakan Anda punya exercise. Oke, sir. Thank you, sir. Sebelum pamit, sir. Bagaimana? Boleh keluar, sir, atau bagaimana, sir? Sampai habis kelas. Yang record boleh di stop supaya tidak terlalu berat nanti. Halo? Oke, Sir. Oke.